Nah, ini pertanyaan yang keempat. Gimana rasanya sesudah divaksin? Gimana ya rasanya? Hai guys, welcome back to Melin Swiss. Hari ini aku mendapatkan vaksin corona. Jadi sekarang sudah nyampe di parkiran dan sebentar lagi kita mau ke sana, tinggal jalan aja ini. Oke guys, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan nanti aku akan cerita ke kalian bagaimana prosesnya. Nanti aku akan cerita ya sesudah sampai di rumah. Oke? Stay tune. Yuk. Ini aku lagi nunggu, lagi ngantri mau divaksin. Sudah ada di rumah sakit. Lagi nunggu panggilan. Belum dipanggil Pak. Semoga semuanya lancar ya guys. Nah, di sini aku mempunyai kartu seperti ini. Kartu seperti ini untuk khusus buat vaksin. Jadi kalau aku mendapatkan vaksin apa aja yang berupa vaksin, jadi mereka tulis di buku ini. Jadi dari kecil, dari bayi, orang-orang sini udah punya kartu seperti ini untuk bukti. Tapi ini aku memilih yang internasional. Jadi ini buat bukti kita divaksin. Jadi apa aja, buat flu, vaksin flu atau vaksin yang lain, segala macam. Jadi udah di sini ditulis. Seperti itu guys. Masih banyak orang. Tuh. Hai guys, sekarang aku sudah ada di rumah. Nah, sekarang aku akan menceritakan semuanya kepada kalian. Bagaimana tadi prosesnya aku divaksin corona. Oke, kebetulan di sini ada juga yang menanyakan. Ada yang DM aku ya, jadi sekalian aku jawab aja ya. Karena ini juga menyangkut tentang vaksin corona. Jadi aku jawab sekalian di sini. Oke, jadi ini pertanyaan pertama. Bagaimana caranya mendapatkan vaksin? Apakah kita daftar sendiri atau kita udah otomatis terdaftar? Jadi aku sebelum mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin corona ini, aku coba untuk cek di internet. Aku cek rumah sakit mana atau klinik mana yang melayani vaksin corona.
karena tidak semuanya rumah sakit atau klinik melayani vaksin corona. Jadi kita harus tahu dulu di mana aja tempat-tempatnya. Jadi aku daftar sendiri. Kebetulan rumah sakit yang aku pilih ini adalah rumah sakit di mana aku sering berobat. Jadi aku salah satu pasien dari rumah sakit ini. Jadi buat aku ini sangat mudah ya, karena mereka sudah mempunyai biodata aku. Jadi aku tinggal telepon aja by telepon ke rumah sakit ini. Lalu mereka tulis nama aku dan mereka hanya bilang oke, tunggu nanti kalau sudah ada mereka kabar. Jadi tidak otomatis ya guys kalau aku sendiri daftar. Itu jawabannya. Pertanyaan kedua, apakah lama untuk mendapatkan vaksin sesudah mendaftar? Oke, di sini aku sesudah mendaftar by telepon itu lumayan cukup lama ya. Lamanya kira-kira 2 bulan. Itu pun aku sempet nggak yakin kalau aku bener-bener sudah terdaftar, karena kan lama nggak ada berita kapan mau di ini gitu kan. Akhirnya kebetulan aku ada berobat ke dokter yang di rumah sakit ini. Aku tanyakan sama dokter, lalu dokternya bantu aku untuk double check lagi untuk memastikan aku sudah register atau belum. Puji Tuhan dokternya baik banget di sini. Dia bilang suruh tunggu aja, nanti mereka kabari by email. Jadi nanti mereka kabarin ke email aku. Jadi proses menunggunya itu guys 2 bulan. Kalau aku ya, nggak tahu mungkin kan beda negara beda lagi ya kalian. Kalau aku sih 2 bulan di sini. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya guys. Bagaimana prosesnya? Apakah diperiksa sebelum divaksin? Oke, apakah aku diperiksa sebelum divaksin? Jawabannya tidak. Aku tidak diperiksa sebelum divaksin. Jadi begitu aku datang ke rumah sakit itu, kita kasih tahu bahwa kita sudah datang. Lalu kita nunggu, begitu kita dipanggil, aku kira aku tuh langsung divaksin. Ternyata tidak guys. Ternyata di situ aku masuk ke ruangan dokter. Jadi di situ aku ditanya-tanya sama dokter. Jadi kayak ada pertanyaan nggak sebelum divaksin? Apa ada pertanyaan yang kita belum tahu, terus kita ingin tahu gitu. Jadi dokternya kasih pengarahan. Jadi dokternya juga ada nanya ke aku, gimana, udah siap untuk divaksin? Terus apakah kamu ada alergi? Itu dokter di sini selalu kalau kita mau divaksin atau kita mau operasi atau segala minum obat, mereka selalu nanya apakah ada alergi. Apakah kita ada minum obat kayak rutin, minum obat apa gitu, misalkan kayak kita ada reguler minum obat dari dokter gitu. Jadi kita kasih tahu nama-nama obatnya apa aja. Jadi ya gitu, dokternya cuman kasih tahu hasil dari orang-orang yang sesudah divaksin sebelumnya, yang mendapatkan vaksin sebelumnya. Jadi 10% orang mengeluh merasa gak enak badan atau pusing atau apa. Jadi dokternya kasih pengarahan dulu bahwa itu kalau misalkan terjadi pada aku nanti sesudah divaksin itu wajar, dokternya bilang. Karena kan imun sistem orang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang merasa pusing atau mual atau gak enak badan segala macam, itu wajar. Selama 1 atau 2 hari, 3 hari itu kalian harus ke dokter.
Oke, jadi dokternya hanya kasih tahu pengarahan begitu ke aku karena di sini aku mendapatkan vaksin dari Pfizer BioNTech ya. Nah, ini pertanyaan yang keempat. Gimana rasanya sesudah divaksin? Gimana ya rasanya ya? Nah, waktu aku divaksin, jujur, aku nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa yang namanya jarum suntikan. Itu yang namanya jarum suntikan, waktu disuntik aku benar-benar nggak ngerasa apa-apa. Aku nggak ngerasa apa-apa, dan sesudah disuntik pun, sudah divaksin corona ini, puji Tuhan aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak merasakan pusing, aku tidak merasakan mual atau apa, nggak ada sama sekali yang aku rasa. Jadi kalau aku sendiri rasanya netral aja, nggak ada rasa apa-apa. Jadi sesudah aku divaksin ini, sudah disuntikin vaksin coronanya, jadi aku disuruh nunggu di ruang tunggu selama 15 menit. Jadi kalau misalkan takutnya mungkin ada reaksi apa-apa kalau kita jalan kan pusing atau apa. Jadi kita disuruh tunggu di ruangan, di situ ada tempat duduk gitu, jadi disuruh tenangin dulu. Tapi ada sih aku ngeliat ya, dia ngerasa pusing, cewek ya waktu itu aku lihat dia ngerasa pusing. Nah di situ juga ada ada tempat disediain juga, ada kamar itu. Jadi kalau ada yang pusing atau apa, ada yang butuh sesuatu, jadi bisa istirahat dulu di dalam ini. Jadi puji Tuhan aku sendiri tidak merasakan apa-apa. Jadi ya itu jawabannya, aku tidak ngerasain apa-apa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana dengan vaksin yang kedua? Apakah kita harus daftar lagi? Jadi di sini kita kan divaksin. Vaksin itu tidak hanya satu kali. Jadi vaksin itu kita 2 kali dosis ya. Jadi dosis pertama aku sudah mendapatkan. Jadi nanti dosis yang kedua itu aku mendapatkannya bulan April. Jadi ini aku otomatis langsung dapat tanpa daftar lagi. Jadi udah dikasih tahu kapannya, sudah pasti itu jatuh pada tanggal 7 April aku akan divaksin yang kedua. Jadi itu tadi apa yang aku rasakan, yang aku alami tentang proses vaksin corona ini. Jadi jangan takut, kalau kita udah niat nggak usah takut ya. Jadi semuanya akan baik-baik aja. Oke, jadi percaya diri aja. Oke guys, semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe and thanks for watching. Oh ya, buat kalian yang suka masak-masak, Mei juga ada channel di Melin Swiss Kitchen. Jangan lupa